kemudian akhir dari kisah cinta mereka pun rela mengakhiri hidup mereka masing-masing daripada harus terpisahkan oleh takdir. Jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai beberapa kisah cinta yang berakhir sangat tragis. Yang salah satunya ada di Indonesia dan juga ada yang dari kota Palembang. Lalu seperti apa kisah cinta tersebut? Langsung aja kita mulai. Oke, kisah cinta yang pertama adalah salah satu kisah cinta yang sangat melegenda di dunia, yang sampai saat ini masih sangat-sangat diingat oleh orang-orang hingga dijadikan sebagai ikon dari hari kasih sayang atau hari Valentine. Apalagi kalau bukan kisah cinta dari Romeo dan Juliet. Nah, jadi kisah cinta dari Romeo dan Juliet ini bukan hanya kisah cinta yang berasal dari mulut ke mulut saja, tapi memang kisah cinta dari Romeo dan Juliet ini dituliskan oleh William Shakespeare dan diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1595. Nah, kisah cinta ini menceritakan antara dua orang manusia yang saling mencintai satu sama lain, yaitu yang Romeo dan Juliet. Namun, Romeo dan Juliet ini tidak bisa bersatu satu sama lain karena kedua keluarga mereka saling bermusuhan. Lalu kemudian akhir dari kisah cinta mereka pun rela mengakhiri hidup mereka masing-masing daripada harus terpisahkan oleh takdir. Yang membuat kisah cinta ini berakhir sangat tragis adalah akhir dari syair yang dituliskan oleh William Shakespeare ini, yaitu karena tidak pernah ada cerita yang lebih menyedihkan daripada Romeo dan Juliet. Selanjutnya adalah sebuah kisah cinta yang lagi-lagi dituliskan oleh William Shakespeare dan berakhir dengan tragis. Kisah cinta ini adalah kisah cinta antara Ratu Cleopatra dan Mark Antony. Nah, kisah ini sudah tercium bau-bau tragisnya dimulai dari ketika pernikahan Cleopatra dan Mark Antony mendapat kecaman dari berbagai bangsa Romawi. Lalu kemudian pada saat Mark Antony berada di medan perang untuk bertempur melawan Octavianus, si Mark Antony ini pun mendapatkan kabar bahwasannya istrinya Cleopatra telah meninggal dunia. Karena sedih dengan kematian istrinya, ia pun berniat untuk menyusul Cleopatra dengan menghunuskan pedang ke dirinya sendiri alias bunuh diri. Nah, di sisi lain, Cleopatra yang mendengar kematian suaminya ini pun juga memutuskan untuk menyusul suaminya dan mengakhiri hidupnya. Oke, selanjutnya adalah sebuah kisah cinta yang berakhir tragis yang diambil dari sebuah puisi terkenal, yaitu mengenai Laila Majnun. Nah, kalau nggak salah, kisah cinta mengenai Laila Majnun ini tidak hanya dibuat sebagai puisi, tapi juga dibuat sebuah lagu oleh Bang Rhoma Irama, kalau nggak salah tapi ya. Nah, kisah cinta ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang bernama Laila dan Kais. Hubungan antara Laila dan Kais ini pun tidak bisa berjalan lancar dikarenakan ayah Laila tidak merestui hubungan mereka berdua. Oleh karena itu, Kais pun diasingkan ke padang pasir dan mendapatkan julukan Majnun yang berarti orang gila. Nah, Laila yang tidak bisa melupakan Kais, sampai akhir hidupnya mereka pun tetap tidak bisa bersatu. Namun, makam kedua kekasih ini pun dibuat berdampingan agar mereka selalu bersama selamanya. Oke, selanjutnya adalah kisah cinta yang berasal dari India, yaitu kisah cinta antara Salim dan Anarkali. Nah, kisah cinta antara Salim dan Anarkali ini pun telah dibuat menjadi sebuah film yang pernah disiarkan di Antv. Kalau kalian pernah menontonnya, pasti kalian sangat tidak asing dengan cerita ini. Nah, jadi Salim ini adalah seorang putra dari Kaisar Mughal Akbar, yaitu Jalaluddin, yang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Anarkali. Namun, Anarkali ini adalah seorang wanita tunasusila. Oleh karena itulah, sang raja tidak merestui dan menentang hubungan keduanya. Nah, karena tidak direstui, akhirnya si Salim ini menyerang raja dan begitu pun sebaliknya. Karena pertengkaran mereka berdua, akhirnya Salim pun kalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun tanpa diduga, Anarkali pun datang dan mau mengorbankan dirinya untuk melindungi sang pujaan hati. Oleh karena itu, Anarkali pun menerima hukuman untuk dikubur hidup-hidup di dalam dinding bata di depan orang yang sangat dia cintai, yaitu Salim. Selanjutnya
Selanjutnya adalah kisah cinta yang sangat melegenda di Indonesia, yaitu kisah cinta antara Bandung Bondowoso dan juga Roro Jonggrang. Nah, kisah cinta bertepuk sebelah tangan yang berakhir tragis ini adalah legenda dari terbentuknya Candi Prambanan. Menurut cerita, Roro Jonggrang adalah putri dari Raja Boko yang sangat terkenal akan kecantikannya. Karena kecantikannya itulah banyak sekali pria yang jatuh cinta pada Roro Jonggrang ini, termasuklah si Bandung Bondowoso, putri sakti asal Penggi. Nah, Bandung Bondowoso pun lantas mendatangi raja untuk melamar putrinya. Karena takut menyinggung perasaan Bandung Bondowoso dan untuk menjaga keamanan dari kerajaan tersebut, akhirnya sang raja pun mengiyakan dengan syarat Bandung Bondowoso harus mengatakan langsung permintaannya tersebut kepada putrinya, yaitu Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang yang tidak suka dengan Bandung Bondowoso akhirnya memberikan syarat lagi kepada Bondowoso, yaitu syarat yang sangat-sangat tidak masuk akal, syarat yang sangat berat bagi Bandung Bondowoso. Syarat tersebut adalah Roro Jonggrang meminta Bandung Bondowoso untuk membuatkannya 1000 candi dalam waktu 1 malam. Lalu dengan percaya diri, Bandung Bondowoso pun mengiyakan syarat dari Roro Jonggrang tersebut. Nah, ternyata kepercayaan dirinya itu bukan tanpa alasan. Nah, Bandung Bondowoso ini mempunyai banyak sekali prajurit-prajurit gaib. Akhirnya, ia pun meminta bantuan kepada pasukan gaibnya tersebut. Lalu kemudian, pembangunan candi-candi tersebut berjalan dengan sangat lancar. Nah, Roro Jonggrang yang dari awal tidak menyukai Bandung Bondowoso ini akhirnya paniklah, karena ia membuat syarat itu kan untuk menolak Bandung Bondowoso. Nah, jadi dengan melihat kelancaran pembuatan candi-candi tersebut, akhirnya si Roro Jonggrang ini meminta seluruh pelayan di dalam istana untuk menyiapkan jerami-jerami dan juga ayam-ayam yang ada di istana dan dikumpulkan menjadi satu. Jerami-jerami tersebut akhirnya dibakarlah oleh si Roro Jonggrang ini agar terlihat seperti matahari pagi yang telah terbit, dan akhirnya membuat si ayam-ayam tersebut berkokok dan menunjukkan pagi telah tiba. Nah, melihat matahari telah muncul dan mendengar kokokan ayam, akhirnya pasukan-pasukan dari Bandung Bondowoso ini pun lari karena ketakutan. Mereka pun ternyata menyisakan 1 candi lagi yang belum dibuat. Nah, karena curiga, Bandung Bondowoso ini pun menyelidiki arah dari matahari yang muncul tersebut. Akhirnya, ia pun tahu bahwa Roro Jonggranglah yang telah mengelabuhi dirinya dengan membuat matahari-mataharian seperti itu. Akhirnya, ia pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menempatkan Roro Jonggrang sebagai candi ke-1000. Selanjutnya adalah sebuah kisah cinta yang sangat melegenda di kota Palembang yang menjadi awal terbentuknya dari Pulau Kemarau, yaitu kisah cinta dari Tan Bun An dan juga Siti Fatimah. Tan Bun An ini adalah seorang saudagar Cina yang berdagang sampai ke kota Palembang. Akhirnya bertemu dengan Siti Fatimah, yaitu putri dari Raja Kota Palembang. Karena telah jatuh cinta dengan Siti Fatimah, akhirnya Tan Bun An ini datanglah kepada ayah Siti Fatimah untuk mengatakan dan mempersunting Siti Fatimah. Namun ternyata orang tua dari Siti Fatimah ini memberikan syarat yang cukup berat, yaitu yang salah satunya adalah keluarga dari Tan Bun An harus memberikan 7 guci emas sebagai seserahan. Akhirnya Tan pun menyanggupi syarat dari orang tua Siti Fatimah ini, dan ia pun mengajak Siti Fatimah untuk dipertemukan dengan kedua orang tuanya di Cina. Nah, setelah mereka kembali dari Cina, mereka pun membawa 7 buah guci yang katanya berisi emas. Di perjalanan di muara sungai, ketika mereka sedang berada di perahu, Tan ini pun penasaran dan ingin melihat hadiah emas dari orang tuanya. Namun, ketika ia membuka guci-guci tersebut, ia sangat kaget karena guci-guci tersebut bukan berisi emas, melainkan berisi sayuran sawi asin. Karena marah, akhirnya Tan pun membuang seluruh guci-guci tersebut ke sungai, tapi salah satu guci terjatuh dan akhirnya pecah. Barulah pada saat itu ia menyadari bahwasannya ada emas-emas dari orang tuanya yang tersimpan di bawah sayur-mayuran tersebut. Lalu karena menyesal telah membuang guci-guci tersebut, tanpa pikir panjang ia pun melompat ke laut untuk mengambil guci-guci tersebut. Karena lama sekali menunggu, Tan pun tidak kunjung muncul. Akhirnya si Siti Fatimah ini pun dengan khawatir berpesan kepada pengawalnya bahwasannya jika nantinya ada tumpukan tanah di Sungai Musi ini, maka tumpukan tanah itulah yang menjadi makam mereka. Kemudian ia pun menerjunkan dirinya untuk mengikuti Tan Bun An.
Nahasnya, baik Siti Fatimah maupun Tan Bun An, mereka berdua sama sekali tidak muncul setelah kejadian itu. Akhirnya kini memang ada tanah yang muncul yang menjadi deretan yang sekarang ini disebut sebagai Pulau Kemarau. Oke guys, jadi itu aja kisah cinta tertragis yang ada di dunia ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sudah tragis ataukah ada di antara kalian yang mempunyai kisah cinta yang lebih tragis daripada ini? Please komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian menyukainya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.